Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mantri yang saya cintai dan saya banggakan. Sore ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman yang merasa kesulitan untuk menentukan keragaan unit atau mantri masing-masing. Tapi mohon maaf sebelumnya, bukan saya sok pintar atau belagu, tapi niat saya untuk berbagi ilmu saja. Sebelumnya kita harus menyiapkan data, salah satunya yaitu DI 319PN, yaitu data simpanan yang bisa kita download di portal DWH. Data simpanan DI 319PN, LW321PN ini untuk data pinjamannya, LW325PN untuk melihat data DH. Di sini saya mendownload 2 LW325PN untuk bulan 5 dan bulan 6 atau Mei dan Juni, karena saya akan menentukan atau mencari data bulan Juni. Jadi saya harus menarik data LW325PN-nya yang 2 bulan lalu sama bulan terakhir. Ini saja. Untuk langkah pertama kita akan merapikan data dulu terlebih dahulu, dimulai dari DI 319. Kita ini punya mentahannya. Untuk supaya data mentahnya tidak terganggu, kita akan mempercopy dulu. Kita web text, kita akan merubah format nominal ini menjadi convert to number untuk supaya dapat dihitung. Selanjutnya LW321PN kita sama lakukan mempercopy agar data mentahnya tidak terganggu. Kita akan mengedit nomor rekeningnya. Alamat number. Selanjutnya LW325PN juga sama. Kita edit datanya, convert to number ke number. Satu lagi Oke, selesai. Ini untuk langkah awal. Selanjutnya saya punya alat perang yang saya namakan cek data per monthly unit. Di sini baru kita akan mengolah data. Satu lagi di LW321PN kita buatkan satu lagi mempercopy-nya untuk melihat pengelola pinjaman pada saat ini di unit tersebut. Kita blok dari sini, kita masuk ke data, remove duplikat, unselect, kita checklist yang PN-nya saja. Di sini muncul PN-PN atau mantri-mantri yang mengelola pinjaman di unit tersebut. Di sini ada Arif Ahmad Palem, Muhammad Faris dan selanjutnya, dan ada satu atau masih ada data pinjaman yang masih tidak bertuan atau tidak ada pengelola PN-nya. Kita acukan saja, yang penting kita sudah mendapatkan data-data pengelola di unit tersebut. Selanjutnya kita masuk ke senjata saya tadi, yaitu cek data per monthly unit. Bisa kita buka di sini. Kita masuk ke sheet bulan. Kita masukkan data yang akan kita cari itu bulan Juni 2017. Kita inputkan di sini. Formatnya harus sama, cara penulisannya tanda petik 06, di sini juga sama tanda petik 17. Artinya bulan Juni 2017. Lalu kita masuk ke LW321.
Nah, kita masukkan data LW321 tadi ke sini. Nah, kita copy dari kolom A sampai ke kolom AA sampai ke bawah. Nah, untuk mempermudah teman-teman ngeblok, saya ulangi dari sini, bisa tekan tombol shift sampai ujung, atau kita klik di sini lalu kita geser sampai ke ujung data, kita tekan tombol shift baru kita klik di sini. Nah, setelah itu kita jangan dilepas tombol shift tadi, kita tekan kontrol, jadi 2 tombol yang dipijitnya, tekan tombol bawah, otomatis akan ngeblok ke bawah. Kita copy atau kontrol C, masukkan ke sini. Cara cepatnya kontrol V. Nah, ada data yang saya kasih warna abu-abu di sini, ini adalah rumus, jangan sampai terhapus. Nah, di sini rumus ini harus sejajar dengan data yang kita inputkan. Kalau misalkan data tadi ternyata lebih banyak, misalkan sampai sini, berarti otomatis kita harus menyamakan rumus tadi, cara di drag sama di sebelah sini juga. Nah, kita samakan datanya dengan rumusnya dengan data yang ada. Nah, kalau terlalu lebih seperti ini kita hapus saja, delete. Nah, selanjutnya kita masukkan data simpanan DI319. Nah, sama, kita blok di sini, klik di sini, kita tekan tombol shift, klik di ujung, lalu kontrol bawah, copy, kita masukkan juga ke sini. Nah, kembali pastikan rumusnya sejajar. Kalau ada rumus berarti kita pada saat kita klik ini 53, tapi di sini kan rumus. Nah, kalau di sini kosong. Nah, ini harus sejajar. Sama kalau lebih kita tambahkan dari S ke W, kita tarik ke bawah, tapi kalau terlalu lebih rumusnya kita hapus. Nah, seperti itu. Selanjutnya DH 2 bulan yang lalu, ini berarti bulan 5. DH bulan 5 kita masukkan dari 1 sampai H sampai R, masukkan ke sini, pastikan rumusnya. Selanjutnya DH bulan lalu atau bulan Juni, DH terakhir, selesai. Itu untuk penginputan datanya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di sini data kita masih kosong. Nah, ini untuk apabila teman-teman masukkan seluruh data semua unit, kita bisa memunculkannya di sini. Tapi untuk unit sendiri cukup mantri saja atau keragaman unit saja. Ini mantri all dan keragaman unit all bisa melihat semua unit. Tinggal kita masukkan saja data-datanya, ditumpuk ke bawah unit A, unit B, unit C, semuanya sampai beres. Baru kita bisa masukkan di sini. Nah, berhubung kita hanya akan melihat data satu unit saja, cukup di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan unit kita 4415 contohnya yang kita inputkan. Di sini otomatis akan muncul debitur pinjamannya, OS-nya, DPK, dan NPL. Nah, selanjutnya kita masukkan mantri. Kita bisa melihat di data yang tadi di LW321 kita sudah mesot mantri-mantrinya, kita tinggal kopikan di sini. Nah, otomatis akan muncul debitur, OS, DPK, NPL. Nah, ini untuk tambahannya boleh dimasukkan uker 4415. CG dan segmentasi bisa dimasukkan, misalkan pedas, kur,
pedes. Dan yang membuat kita tercengang di sini keragan unit. Tara, ini sudah otomatis terisi per mantri, per segmentasi. Nah, di sini saya masukkan data kosong. Ini harus tulisannya kosong karena tadi masih ada data yang masih tidak bertuan atau tidak ber-PN, makanya saya tulis di sini kosong. Berarti ada 14 juta dan 1 orang data yang kosong. Sudah. Di sini akan muncul pinjaman, NPL persen, DPK persen, realisasi pinjaman bulan kemarin dan debiturnya, simpanan per mantri, simpanan per mantri, pemasukan DH, pembentukan DH. Nah, di sini akan kita lihat debitur NPL-nya, debitur DPK-nya, kewajiban bulan ini per mantri, CNPL-nya, CNP rupiah, debitur CNPL, calon DH, OS yang diperkirakan akhir bulan. Nah, di sini ada OS kunjual, kita bisa memasarkan di sini. Contohnya Arif ada 93 yang akan lunas, baki debatnya sudah setengah lagi, dan totalnya seperti ini. Nah, jika teman-teman ada yang memerlukan file ini, boleh menghubungi saya Arif Ahmad Valeh di unit Sukabumi Utara. Apabila ada yang membutuhkan, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, hanya untuk sharing saja. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya kepada saya atau meminta filenya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.